More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more. It's my pleasure to have you on board in the special flight JC2021, destinations to Promised Land. With me in the flight deck is our Lord Jesus Christ. He is going to be your commander on this flight. Aku percaya janjimu ya Abah. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, disitulah Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami memiliki iman Engkau ada bersama dengan kami di dalam setiap ruang tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami dari berbagai macam daerah bahkan bangsa. Untuk pagi hari ini kami merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu. Lalu kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami percaya dari surga, Tuhan Engkau mendengar, mengampuni dosa kami, dan Engkau memulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu untuk waktu yang masih ada, yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus Engkau penolong bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, untuk memuliakan Yesus Kristus. Aku menolak semua yang bukan datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, jaringan wifi semua boleh baik. Saat waktu kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang sudah hadir. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang belum hadir, Tuhan juga melawati. Tidak ada seorang pun yang Engkau lalui Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, ada bersama-sama dengan kami dalam nama Yesus Kristus. Meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Haleluya. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bawa kami Tuhan Shandaralabalala untuk berjumpa muka dengan muka dengan Engkau ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Bapakku menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku
bertemu muka dengan muka. Mari rindukan Dia lebih pagi ini. Tidak seperti hari-hari biasa ya Tuhan. Pagi ini kami rindu akan Engkau lebih dari sebelum-sebelumnya ya Tuhan. Yang dalam bagimu lagi katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan
Yesus.
kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Gembala yang baik Amin. Haleluya. yang menuntun aku Haleluya. ke padang yang Haleluya. berumput hijau. Oh, Rapapapa Sandaya Ralama Ralamase. Oh, Ramalama. Oh, ya lama 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 lama. Biar jiwaku tenang teduh dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, Rabaya Namase. Ira baralama lama 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 lama. Jiwaku memuji-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Ora papa takkan ralamase. Jiwa-jiwa bertobat di dalam nama Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Amin. Boleh bersekutu sampai saat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau beracara dari awal pertengahan sampai akhir. Kami bawa Tuhan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang punya otoritas atas bangsa dan negara kami. Amin. Engkau Tuhan yang memimpin pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Tuhan, Amin. dengan segala polemiknya di masa pandemi ini, semua seizin Engkau, semua Amin. di dalam waktu Tuhan. Tuhan, kami percaya akan banyak jiwa-jiwa dituai di masa-masa akhir ini, di masa pandemi ini Tuhan. Semua orang merindukan bertemu dengan Tuhan, dengan caranya masing-masing, dengan kepercayaannya masing-masing. Di saat seperti ini Tuhan, Roh Kudus-Mu curahkan Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. dicurahkan pengetahuan, pengenalan akan Engkau dengan benar. Amin. Curahkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau Yesus dengan Amin. benar. Tuhan, pada gereja-Mu, pada umat-Mu, pada orang-orang yang tidak percaya, Engkau melawat Tuhan, Engkau melawat. Tatkala kami memberitakan Injil, ada urapan, ada kuasa. Amin. Negara Amin. ini dilanda dengan roh-Mu yang dahsyat. Roh Amin. pertobatan, roh pengenalan akan Tuhan. Kami Amin. patahkan setiap peperangan di udara Tuhan. Setiap roh yang mengeraskan hati, setiap roh pemecah belah, setiap roh pemberontakan. Kami hancurkan, kami Nama usir Yesus di Kristus. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Setiap Kristus. roh yang Antikristus. membutakan Akan pengenalan hancurkan akan dalam nama Tuhan, Yesus. Amin. dicelikan, dibukakan di Nama dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Ada Amin. peperangan di udara saat ini. Dalam Kami nama Yesus percaya Kristus. dengan kuasa-Mu kami berkemenangan. Ada Amin. kuasa Yesus yang memerintah bumi Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa umat-Mu yang kuat akan terus kuat, umat-Mu yang kudus akan kudus terus Tuhan. Dalam nama Kami Yesus Kristus. percaya Tuhan, kuduskan gereja Tuhan, Dalam kuduskan nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Kau sisihkan umat-umat pilihan-Mu. Tuhan, Dalam kami nama Yesus berdoa Kristus. dalam nama Yesus, kami jadi bagian berdoa, standing in the gap Tuhan, untuk berdiri atas bangsa dan negara ini Tuhan. Nama Biar kami Yesus Kristus. bertobat dari dosa-dosa Dalam nama kami Yesus Tuhan. Kristus. Kami ampuni kami Dalam nama Tuhan, Yesus sehingga kami bisa Kristus. membawa bangsa ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dipulihkan Dalam Tuhan, nama dalam Yesus nama Kristus, Yesus. Tuhan. Nama-Mu Terima kasih, ditinggikan Tuhan. atas bangsa ini. Nama-Mu Amin. dimuliakan atas bangsa Amin. dan negara ini Dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Nama-Mu ditegakkan Dalam nama Tuhan. Yesus Dari Kristus. pusat, sampai daerah-daerah Dalam nama pelosok, Yesus Nama-Mu Kristus. ditegakkan Tuhan Terima kasih, Yesus. Tuhan Engkau Yesus ditinggikan Kristus. atas bangsa Dalam kami. nama Yesus Terima Kristus. kasih Tuhan, dalam nama Terima Tuhan kasih, Yesus Tuhan Yesus kami Kristus. percaya dan mengucap syukur Engkau Allah yang melakukan lebih besar dari apa yang kami doakan dan kami rindukan. Terima kasih, berperkara Tuhan atas negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karabaya rabara kara shikaraya rabara kara shikaraya rabara kara shikaraya rabara karase. Bapa, kami membawa ya Bapa mor ke dalam, kami taruh di atas mesbah-Mu ya Bapa. Amin. Engkau Allah yang
pegang kendali atas more ya Bapa, supaya Amin. kami tidak dingin, tidak suam-suamku, tapi Amin. kami Amin. terus menyala-nyala ya Bapa. Yesus. Amen. Unity, ada unity di more Yes. ya Bapa. Amen. Amin. Kami terus menyala-nyala, kami terus Dalam nama menyala-nyala, Yesus kami terus Kristus. haus dan lapar akan firman-Mu ya Bapa. Amin. Dan dimanapun more berada ya Bapa, Yesus di Kristus. seluruh kota, di kota-kota di Indonesia ya Bapa, terjadi Yesus ledakan-ledakan yang luar biasa ya Amin. Bapa, terjadi Amin. mujizat demi mujizat apapun yang didoakan ya Bapa melalui more ya Bapa. Amin. Semua terjadi ya Bapa, semua terjadi ya Bapa. Firman-Mu digenapi ya Bapa melalui Amin. more ya Bapa. More Amin. menjadi Dalam nama Yesus kepanjangan Kristus. tangan-Mu ya Bapa Amin. untuk menjadi Amin. Dalam Yesus Kristus. penuntas amanat agung di akhir zaman ini ya Amin. Bapak, yang Amin. terus pakai more dengan luar biasa ya Bapak. Amin. Kami terus ya Dalam nama Bapak Yesus makin Kristus. bertumbuh ya Bapak, makin Dalam nama berkembang Yesus ya Kristus. Bapak dengan luar biasa ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk seminar kebangsaan yang akan diadakan Yesus. nanti ya Bapak. Engkau yang pegang kendali ya Bapak, Engkau yang siapkan semuanya ya Bapak. Semua Amin. perencanaannya ada di dalam tangan-Mu, pembicara-pembicaranya Engkau urapi Dalam semua nama ya Yesus Bapak. Kristus. Hingga Terima sehingga kasih. ya Bapak nanti seminar kebangsaan itu ya Bapak jadi berkat ya Bapak. Bukan hanya buat Indonesia tapi buat bangsa-bangsa. Terima Amin. kasih ya Bapak. Engkau terus Terima kasih. pakai more dengan luar biasa. Amin. Terima Tak kasih. lupa kami Tuhan. juga berdoa ya Bapak untuk Pak Yakobus ya Iya, Bapak, Pak Tuhan. Robert ya Bapak, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pak Jansen, Pak Didi ya Bapak, Kau yang pakai dengan luar biasa ya Bapak. Dalam nama Yesus Kau yang Kristus, beri Tuhan. hikmat Dalam ya nama Bapak, Yesus yang Kristus. daripadamu Amin. urapi, beri kepekaan, Dalam nama Yesus ajaman Kristus. perilaku ya Amin. Bapak. Amin. Untuk membawa Yesus. more ini lebih masuk lagi ke Dalam dalam nama Yesus keintiman Kristus. dengan Engkau lebih dan Dalam lebih nama lagi ya Yesus Bapak. Kristus. Sehingga more bergerak ya Bapak. Amin. Dalam kecepatan dan ketepatan-Mu, more Amin. bergerak selaras Dalam dengan nama yang Yesus. surga kehendaki ya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus Kristus Kristus. kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Saudara, kita juga akan mendengarkan ada 4 kawan kita yang akan bersaksi. Ingat SPBU karena waktu berjalan, tapi kita harus memuji Tuhan terlebih dahulu. Nanti ada 4 kawan-kawan kita yang akan menyaksikan, yaitu Pak Abraham, Pak Jansen, ada Pak Binsar, sama Pak Hiu. 4 ini yang akan kawan kita yang akan menjadi berkat pagi hari ini. Layak Tuhan dipuji, Amin. Amin. layak disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya, layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya, layak Tuhan, layak Tuhan dipuji. Haleluya, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya, tinggikan namanya selamanya, tinggikan namanya selamanya. Oke, yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan
Yang kedua buat Pak Yakobus dan Pak Robert yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyaksikan kehidupan di saat saya terima baptisan Roh Kudus dan setelah menerima baptisan Roh Kudus apa yang terjadi. Saya diinformasikan seperti itu temanya. Dan kalau begitu saya langsung mulai aja. Saudara, saya flashback sebentar beberapa menit sebelum saya terima baptisan Roh Kudus itu tahun 93 kurang lebih ya. Saya nggak tahu pas tahunnya, kalau lama banget, tahun 93. Saya tuh mengalami kecelakaan motor. Saya tuh sangat senang naik motor dari SD. Dari SD saya sudah bisa naik motor, dari kelas 6, kelas 1 saya suka naik. Padahal kami dulu punya mobil keluarga, tapi saya senang mbak motor. Jadi dari SD itu saya sudah naik motor. Sampai suatu hari puncaknya pada tahun 93 kurang lebih, 93, itu saya mengalami kecelakaan. Waktu itu dalam keadaan mabuk, saya sangat bandel waktu itu. Waduh, saking bandelnya, makanya saya baru ngerti kenapa saya dipanggil jadi hamba Tuhan, begitu saudara. Jadi saya dalam kecepatan tinggi naik motor, saat itu mungkin 110 ya, sekitar 110-an. Gitu ya. Itu saya tabrakan dengan truk, saudara. Dengan truk yang cukup besar, saya tabrakan. Singkat cerita, saya masuk rumah sakit, 3 hari, dan saya sudah ditutup koran. 93 itu saya sempat difoto-foto, dimasukin koran, headline news. Saya ditutup koran, dipikir-pikir orang saya sudah meninggal, saya digotong, dibawa ke rumah sakit. Saya ingat waktu itu saya di rumah sakit Mitra Keluarga Kampung Melayu. Itu tahun 93. Lalu dokter bilang, dinyatakan saya koma. Tunggu aja katanya. Kalau dalam 3 hari ini, 2-3 hari ini nggak bangun, berarti pulang. Kalau bangun, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya kecelakaan menabrak truk itu cuma satu yang saya ingat. Di hadapan saya itu ada kain putih, jubah putih menutupi wajah saya, saudara. Lalu di hari yang ketiga, kurang lebih, saya matanya melek lagi, bisa bangun lagi, saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya sadar kembali, artinya saya selamat, dan sampai saat ini. Nah, disitulah turning point saya, titik balik saya. Saya bernasar di situ. Saya bilang dari dalam hati saya, Tuhan, tolong Kau sudah selamatkan saya. Saya bisa bangun kembali dari koma 3 hari. Saya sudah ditutup koran, dimasukin koran. Waduh, saya akan melayani Engkau. Saya serahkan hidup saya. Itu ya, emang saat itu, wah, kondisinya luar biasa. Akhirnya saya belajar untuk serahkan hidup saya. Saya belajar menyerahkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Namun nggak sampai di situ. Lalu tahun-tahun itu saya dipertemukan dengan teman saya ikut doa di Karsa Pemuda, itu sekitar tahun 9, mulai dari 93 ya, sampai 94, 93, 94, saya ikut doa di Karsa, diajak, bro, kita ikut doa yuk, ada tuh namanya doa malam Betani di dekat gedung TVRI gitu ya. Saya ikut yang doa malam, kalau nggak salah tuh setiap Rabu dan Kamis, kalau nggak salah Rabu atau Kamis, saya lupa. Gitu ya, waduh, di situ saya dilawat Tuhan lagi. Kenapa saya ini bisa seperti ini, bla bla bla. Pokoknya saya dilawat Tuhan, saya menangis, dia ingatkan dosa-dosa saya segala macam. Saya mulai merasa semua, kenapa jadi begini? Gitu ya, memang benar melalui doa, pujian dan sembah Tuhan bisa melawat umatnya, saudara. Melalui doa, pujian dan sembah Tuhan bisa mengubahkan hati kita. Amin, saudara. Pulang dari tempat itu saya merasa gelisah. Pokoknya setelah kecelakaan itu sepertinya ada sesuatu yang merasuki saya, masuk ke dalam tubuh saya. Tapi saya nggak tahu saat itu apa gitu ya, yang membuat tujuan saya itu saat itu masih mencari ini kenapa gitu ya. Sampai pada suatu hari saya bilang sama teman saya, aduh, ini hari Minggu ada gerejanya nggak? Sorry saya pakai kata sehari, gue nggak mau hanya doa malam aja, gue mau hari Minggunya kita gereja. Oke, diajaklah saya gereja. Kita cari gereja, karena saya dulu rumah di Jakarta Selatan di Tebet. Akhirnya ketemulah dengan gereja yang namanya Betani Tebet ya. Saya terisap di Betani Tebet. Waktu itu Betani Tebet masih rayon 1D. Rayonnya masih Pak Nurdiansyah, yang saya ingat Nurdiansyah. Kami mengalami 3 kali perpindahan rayon dari 1D, 1A sampai sekarang 1G. Gitu ya. Jadi saya bergabung di gereja itu, GB Tebet, 3 kali perpindahan kepemimpinan rayon. 1D, 1A, 1G. Lalu singkat cerita, saya masuk di GBI Tebet tahun 97. Sebelumnya saya dibaptis Islam dulu, lalu 97, nah ini dia saya terima Roh Kudus. Saya terima Roh Kudus, saya ditumpangkan tangan oleh beberapa hamba Tuhan saat itu gitu ya.
tahun 97 begitu saya terima, itu benar, saudara, kalau kita punya kerinduan, kuncinya hanya miliki kerinduan untuk supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus. Saya pengen. Begitu saya ditumpahkan tangan oleh hamba-hamba Tuhan tersebut, saya kepenuhan, saudara, langsung saya kepenuhan dan saya dapat bahasa roh saat itu juga. Waduh, udah nggak, udah satu ruangan itu berantakan kursi semuanya. Oh, Saudara, haleluya. benar, betul, salah satu ciri orang terima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya itu bahasa roh. Yang Pak Niko bilang itu betul, saya aminkan itu karena saya alami itu. Amen. Begitu saya dipenuhi, wah, saya pulang ke rumah. Nah, saudara, biasanya kalau orang dibaptis Roh Kudus, mengalami Roh Kudus awalnya, itu pasti mereka biasanya suka berbahasa roh. Setiap hari, saudara tahu nggak, saya bawaannya mau bahasa roh terus. Amen. Kalau mau bahasa roh terus, Amen. ini gue kenapa gitu ya. Saya sampai tanya sama ketua FA saya, Pak, ini saya bener apa kayak orang gila nih Pak, kok kayak mulutnya kayak lapa-lapa. Oh, nggak apa-apa, itu namanya Roh Kudus sedang bekerja. Nah, saudara, ternyata saya temukan kuncinya jika ingin dipenuhi senantiasa oleh Roh Kudus, setiap hari itu kita harus latih diri kita berbahasa roh. Itu yang saya temukan kuncinya yang pertama. Latihlah diri kita untuk senantiasa berbahasa roh. Haleluya. Lalu terus, nah dari situ betul, jikalau kamu terima kuasa Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nah, saudara, ini yang kedua, ini yang dasar, saya dipakai untuk jadi saksinya Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami dari gereja, keluarga kami lahir dari gereja keluarga Protestan. Sudah bisa bayangkan aja dari keluarga Protestan tuh kerasnya gimana. Kenal Yesus sih kenal Yesus, tapi masih lakukan dosa, tidak lahir baru, tidak ngerti apa itu Roh Kudus, dan seterusnya. Di atas saya padahal masih ada 2 orang kakak pendeta juga, satu pendeta dari Protestan, satu pendeta dari GBI. Yang ketiga saya dari satu Protestan pendeta, yang kedua dari GBDI, ya yang ketiga saya dari GBI. Nah, begitu pas masuk ke saya di GBI, itu Tuhan jungkir balikan semua, saudara. Tuhan jungkir balikan. Saya salah satu produk dari kedua kakak saya didoakan. Begitu pas Tuhan melawat saya 97, itu terobosan terjadi, penuaian jiwa terjadi, saudara. Betul, Alkitab katakan kalau Roh Kudus tercurah atas kita, kita harus jadi saksinya Tuhan. Keluarga saya saat itu nggak kenal nama bahasa roh, pujian penyembahan, waktu itu masih namanya FA ya, saudara ya. Saya undang teman-teman untuk FA berkul. Sampai saya dibilang sesat, dibilang segala macam. Saya sempat disidang satu keluarga. Waduh, ini kamu gereja dari mana nih kok kayak begini, bla bla bla. Cukup, nggak boleh gini-gini lagi. Saya berdoa, Tuhan bagaimana caranya ini. Akhirnya singkat cerita, terjadilah, saudara, saya dari 13 keluarga sudah meninggal 2, berarti yang hidup saat itu 11, sampai sekarang 11 orang. Dari 11 orang itu, waktu Tuhan pakai kedua hamba Tuhan kakak saya di atasnya, salah satu produk yang dibaptis selam tuh saya, salah satu yang pertama. Tapi pas giliran saya Tuhan pakai, saudara, itu langsung terjadi terobosan. Dari 11 orang, itu ada sekitar 9-10 orang langsung dibaptis, saudara. Baptis selam gitu ya. Makanya dia bilang situ sesat keluarga, tapi akhirnya sekeluarga saya itu dibaptis, hanya satu yang belum sampai dengan saat ini. Itu merupakan pergumulan buat saya gitu, saudara. Waktu kakak saya lihat yang 2 ini, saudara bisa bayangkan, saudara, kakak saya yang dari pendeta Protestan sampai dengan GPDI, akhirnya ngikut sama kami di gereja GBI sampai saat ini. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Itu setelah di keluarga, saya dipakai Tuhan juga di dalam dunia kantor. Nah, saya akan akhiri di sini kesaksian saya di dunia kantor ini. Waktu itu saya masih terlibat, namanya masih BOM ya, Pak Yakobus ya, masih BOM. Saya terlibat di BOM tahun 99, 97 saya dibaptis, 99 saya ikut di BOM. Nah, saat itu waktu saya bergabung 99, semua kantor kita tahu bersama, 98 perusahaan ada Krismon, betul. Jadi saya dipakai waktu itu masih tahun 99, kantor masih sedikit ya Pak Yakobus ya, kalau saya salah tolong dikoreksi gitu ya. Kalau saking sedikitnya, saking mengalami krisis monitor saya itu karena kantor-kantor. Kalau bicara tentang khotbah, sebenarnya dari tahun 99 saya sudah jadwal khotbah, saudara, karena terinwankan saya dulu. Kenapa seperti itu? Karena SDM-nya sedikit. SDM-nya waktu itu masih baru sedikit, tapi kantornya banyak, saudara, gitu ya. Bahkan waktu itu saya masih zamannya Ciuwini gitu ya, dari peralihan antara Ibu Eko ke Ciuwini. Saya sempat dengar kabar katanya itu kantor PD BOM saat itu sempat mencapai di angka 4 sampai 500. Apakah benar Pak Yakobus? Nanti tolong koreksi saya kalau saya salah.
Karena setelah Krismon itu PD kantor bom saya itu sempat mencapai 400 sampai 500 PD kantor. Saudara bisa bayangin itu gimana ngaturnya, tapi Tuhan itu dahsyat. Saya terhisap di dalamnya sampai dengan saat ini. Nama Tuhan dimuliakan. Dan Haleluya. sampai saat ini pun saya masih komitmen untuk melayani di BOM. Jadi saudara, kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, yang nomor 2 saya mau tambahkan, layanilah Tuhan. Layanilah Amin. Tuhan. Jangan Amin. simpan kuasa itu. Jangan simpan kuasa itu. Amin. Itu diberikan oleh Tuhan untuk kita jadi saksi. Jadi saksi. Dan yang kedua yang cukup sulit, saya akan akhiri di sini, cukup sulit itu sesungguhnya cara kita untuk mempertahankannya, merawatnya, menjaga api itu agar tetap menyala. Itu yang paling sulit buat saya. Kalau sudah tanya, Pak pernah mengalami namanya kendor jatuh bangun? Wah sering, saudara. Jujur saya mau katakan. Sering suka mengalami kendor, jatuh bangun. Tapi yang terpenting Tuhan nggak lihat itu, saudara. Tuhan lihat tuh pada akhirnya. Ya pada akhirnya Tuhan yang akan lihat. Apakah engkau tetap setia menjadi saksi? Itu aja yang saya bisa bagikan, saudara. Biarlah setiap kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus harus mau jadi saksinya Tuhan. Tuhan berkati. God bless you. Amin. Haleluya. Jelas Bapak-bapak semuanya? Bapak Ibu Oh, bisa lihat jelas. ya. Ini kesaksian saya mengenai spinal, yaitu agak sedikit juga memang ada kaitan juga dengan kuasa Tuhan semuanya ini. Nah, terima kasih, memang inilah waktu masih muda, memang saya pemain akrobat karena orang tua saya itu lahir dari seniman akrobatik, jadi pemain sirkus. Jadi kami kecil-kecil semuanya itu 3 saudara saya sama adik saya 2 lagi, kita itu tidak ada seperti hidupnya seperti anak-anak sekarang, yaitu bisa di sekolahan bisa main olahraga atau main sepak bola atau renang atau basket semuanya. Tapi waktu saya itu memang sudah dididik dari kecil itu udah latihan akrobat. Memang latihan akrobat sebaiknya lebih baik dari kecil, sehingga tulang apa semuanya katanya masing lentur, lebih enak diajarkannya dan lebih bisa cepat. Nah kami terus belajar akrobat dan juga dari SD, SMP, SMA terus saya gitu. Sampai kalau kita hari libur sekolah, kita itu mesti bantu orang tua pertunjukan show. Saya seperti di gedung kesenian saya sering main di sana, yaitu atau di mana-mana saja. Jadi akhirnya itu kami dapat beban yang berat sekali waktu muda itu, yaitu dengan misalkan kami bisa handstand, yaitu tangan di bawah kaki di atas itu 1/2 jam. Nah, jadi maaf Pak Jansen, ya. Pak Jansen maaf, ada ini di kolom chat suaranya volumenya jauh dekat gitu yang kecil. Mungkin gimana tadi ya? Waktu awal tadi udah bagus. Waktu ya, awal begini. tadi udah kalau bagus. begini bagaimana? Begini. Ya. Begini ya barangkali. Saya mesti backup terus ya. Mesti gitu nih. Ya. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta ya. Nah inilah singkat kata memang saya setelah sudah dewasa ini atau sudah sekarang itu kami sudah ada berapa puluh tahun itu kecil, dewasa. Nah itu mengalami sakit pinggang. Sakit pinggang kami keliling semuanya. Mencari dokter, mencari ya dulu bagaimana untuk dipijit, dokter atau akupancur, semua tusuk jarum lah. Dan di mana saja cari sampai terakhir kami ke Amerika karena sakit pinggang sekali, yaitu kata di New York ada satu rumah sakit, jadi kalau di satu suntikan aja di tulang punggung itu akan sembuh sakitnya setahun. Nah saya coba karena itu kita harapkan juga karena sakit bukan main, tetapi tetap kita bisa sakit, tetap saya bermain akrobat, tetap juga saya juga belajar penari balet dan saya penari memang di sekolah juga penari balet, jadi saya gabungkan jadi main sirkus itu pakai balet, pakai seni dari pertunjukan daripada penari-nari. Nah itulah kita terus saya berjalan sampai ini kan sampai di sana 1 tahun disuntik memang tidak sakit, tetapi tahun kedua kita sakit lagi. Nah itu tapi saya ingat waktu suntiknya itu juga prosesnya itu juga cukup sakit.
karena kami di rumah sakit. Waktu itu pertama saya tidak tahu harus itu mesti diantar. Waktu itu saya pergi sendiri karena istri saya dan anak-anak terus pergi mungkin shopping ke semuanya. Saya ke rumah sakit sendiri pakai taksi. Nah sampai rumah sakit ditanya ada pengikut, nggak ada. Saya disuruh turun tanda tangan semuanya, kita harus ada pengikut. Tapi saya tanda tangan sendiri tidak apa-apa. Lalu kita tunggu, itu memang suntiknya diambil dulu cairannya bagaimana saya kurang ngerti. Dari sini kami akan bersaksi ini. Pertama-tama kami berterima kasih terutama kepada Dokter Sri atau Dokter Yanti dan dokter lain mungkin bisa bantu saya kalau kekurangan-kurangan. Baik, inilah yang saya punya kesaksian. Jadi kita sudah juga ada pemeriksaan biasanya. Nah, ini sudah saya rutin sekali. Pemeriksaan itu biasanya memang ya check up sampai sekarang juga, yaitu dengan gigi, mata, blood itu darah, yaitu darah hebat, selang semuanya ini gini semua kita cek. Tapi memang spine itu kita kurang ngecek. Kalau sakit spine kita lalaikan. Nah ini juga salah satu daripada penyakit. Nah itu saya dapat penyakit yang luar biasa dan singkat kata sakit itu sampai nggak tertahan sampai saya disuntik untuk apa saja untuk membaikkan atau biar temporary asal saya mau suntik supaya nggak sakit. Nah ini dia. Tapi itulah ternyata setelah dicek spinal kita itu ada stenosis spinal, yaitu ada penyempitan. Penyempitan itu menjadikan satu tekanan pada tulang belakang itu syarafnya tertekan. Nah inilah yang saya tahu ya. Lalu bagaimana itu ada 3 dari 4 kasus ini, yaitu tulang belakang bagian bawahnya. Nah itu yang saya alami dan juga penyempitan itu yang rasanya ngeri, jadi sehingga kakinya kita juga susah atau mengeri dan jalan susah dan tidak seimbang. Dan memang juga kebanyakan ini penderita itu adalah usia 50 tahun ke atas. Nah memang ahli-ahli tulang, ahli tulang punggung, ahli belakang katakan yang penyakit ini biasa oraragawan atau pelompat terjun payung, yaitu daripada free fall, karena itu dari ketinggian mereka terus sampai ke bumi itu pasti gaya bumi itu keras sekali dan itu akan merusak daripada tulang kita, melukai, itu terjadinya. Nah gejala stenosis spinal ini apa? Gejalanya itu yaitu ada sakit yaitu pada bagian bawah. Kalau saya bagiannya berdasarkan areanya dibagikan, saya kenanya di bagian bawah, di lumbar. Nah lumbar di bagian bawah. Jadi itulah yang menyebabkan kaki saya sakit, jalan sakit, atau kita tidak ada keseimbangan. Itu yang kita katakan. Nah, kalau ada 2 lagi, ada bagian leher, yaitu cervical. Itu menyebabkan ya lemah juga dan juga sama atau juga bisa hilang atau mati rasa. Itu semuanya. Nah, itu saya di bagian bawah, yaitu di lumbar. Nah, saat itu apa sebabnya? Yaitu sebabnya ini dia radang atau saya tidak radang. Mungkin ada osteoarthritis, itu di ujung tulang itu yang saya ada yang daripada kehausan itu memang terjadi. Dan yang kedua yaitu cedera tulang belakang. Nah inilah kami waktu mudanya terlalu banyak menggunakan tulang belakang itu sehingga tulang ini belakang itu bebannya berat sekali. Karena saya main akrobat, saya mesti pikul di atas saya 2-3 orang dan juga saya harus melempar orang itu saya tangkap lagi sehingga beban berat sehingga juga semua kena pinggangnya. Itu kata dokter, kata ahli-ahli ya, sensei atau dari Indonesia, yaitu menekan syaraf tulang belakang. Rusak bantalan tulang. Nah, bantal saya juga haus, jadi banyak ronggar-ronggar semuanya. Inilah yang menyebabkan menekan syaraf tulang semuanya. Lalu bagaimana tidak stabilan ini, yaitu memang ada daripada tumor atau yang lain-lain, tapi saya tidak itu semuanya, tapi saya itu saja. Lalu kita adakan satu tes ke dokter, yaitu melakukan CT scan, kita kenal melakukan sinar X atau MRI. Ini kita prosesnya, lalu ini MRI. Lalu saya pergi ke Singapura untuk dulu waktu itu MRI-nya itu memang terbaik di Singapura katanya. Ya magnetic resonance dari imaging. Jadi MRI kita periksa, oh ternyata diperiksa dan inilah ya penyebabnya daripada pengobatan kami itu ini kan mesti hanya beberapa opsi aja. Satu terapi atau menggunakan postur, yaitu mengubah atau postur tubuh, yaitu mesti ini cukup lama semuanya. Obat-obatan, banyak obat kita sudah pakai, sudah konsumsi apa aja. Steronis itu satu obat juga, dan pembedahan. Nah paling baik jalannya yaitu nomor 5. Kalau dengar bedah itu semua tahu sekali. Waktu zaman itu kami berkali saya pergi pertama ke Mount E. Kalau kita bisa tahan jangan dibedah, karena
nanti kalau itu 50%. 50% di bedah, kalau gagal tidak bisa jalan pakai kursi roda. Itu waktu jam ya, lalu 20 tahun lalu Pak. Nah, dari itu jadi tidak ada lagi. Jadi apa akibatnya? Itu menimbulkan bisa kelumpuhan, betul, atau kencing yang tidak normal, mati rasa permanen, ini kita tahu kan ganggu keseimbangan sudah, nah lemes terus. Nah inilah semuanya. Akhirnya saya pergi ke dokter. Nah ini kan bagaimana kita semuanya. Dan inilah saya pergi ke dokter dan semua udah tolong dari dokter itu. Inilah saya rindu sekali, rindu untuk penyembuhan, rindu itu semuanya. Tapi saya udah terima Tuhan. Bagaimana? Kok kami abaikan Tuhan? Lalu kita betul-betul di Mazmur itu saya ingat yaitu bagaimana satu kerinduan kepada Allah, sama seperti Daud, yaitu ketika di padang gurun itu dia sungguh-sungguh serius sekali berdoa dan menyeru kepada Tuhan seperti dia berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu semuanya. Seperti dengan lemak atau sumsum jiwaku dikenyangkan. Itu lemak dan sumsum itu tulang belakang. Ini semuanya tertulis ini. Jadi inilah memberikan saya harapan untuk hidup sepada, yaitu beriman kepada Tuhan. Saya pegang sungguh-sungguh ini kan. Amen. Lalu kami pergi ke lihat ini ya, ke dokter itu, kita tunggu apakah yang advice atau ini kan. Nah ini dokter saya, dokter Tan, ini istri saya juga ikut semuanya karena ini operasi besar katanya, yaitu nah ini itu di tulang tunjukkan. Ya. Nah akan dikerjakan 2 tempat, yaitu lumbar nomor 3 dan 4 itu semuanya sama itu karena longgar itu semua itu Pak, itu semuanya. Dan itu juga lihatkan ya ini, nah dan juga yang di ujung ekornya. Jadi ini yang kedua kali operasi Pak. Jadi yang kedua operasi, waktu pertama 10 tahun tidak apa-apa. Setelah 10 tahun kami juga karena banyak bergerak, yaitu banyaklah memakai keundang lagi. Nah, akhir jadi kejadian itu Pak. Penyempitan, itu menekan syaraf yang di dalamnya, atau juga dengan ekor tulang ini kan, sehingga kaki saya mulai jalan sulit. Nah ini kita adakan bedah, sampai 30 cm bedahnya itu Pak. Lalu kita dipasang skrup ini Pak. Ini skrup ini pasangkan, skrup itu kumpulkan ketika beratnya hampir 1 kilo juga katanya, karena itu berat sekali. Nah ini skrup coba dikasih kepada saya, yang itu dibongkar, dipasang. Nah waktu kedua kali itu operasinya sampai 4,5 jam, itu sudah over. Nah jadi akhirnya tulang yang paling ujung tidak terselesaikan. Nah ya, akhirnya saya waktu kembali lagi sebelum COVID itu yang 2 tahun lalu, katanya akan kembalikan lagi kita berberesin untuk diberesin. Tetapi ternyata COVID terjadi, saya ini kan, nah inilah saya juga harus dikasih satu cut, ada pegang itu kalau saya naik pesawat selalu bunyi terus, diperiksa itu titit bunyi. Jadi harus kita buktikan, nah saya ada daripada ini kartu ini menunjukkan bahwa saya sudah dipasangkan pen ini. Itulah ada 6 biji di pen, kanan kiri sekarang ada 8 sudah dipasangkan. Nah ini kejadiannya. Lalu setelah itu kami sudah operasi berjalan baik. Nah ini semuanya saya terima kasih, itu mujizat terjadi karena saya rindu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tapi setelah itu, nah ya, itulah yang mulai kita ikut di morning prayer itu pagi-pagi. Nah ini saya sungguh-sungguh sampai gak tahan. Tapi kami sudah juga, saya berterima kasih karena Pastor Robert itu memberikan saya semangat. Bagaimana beliau ceritakan waktu itu sakit 1 tahun tidak bisa bergerak, hanya bisa bergoyang mulut dan semuanya, tetapi tetap hati dan tetap pegang Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan juga Udianto, saya dengar pendeta Udianto di San Francisco, bagaimana carikan daripada, wah saya udah merasakan. Dan saya juga terima kasih pada Pak Billy yang menunjukkan kepada kakaknya, saya udah ikut periksa juga, dan juga Dr. Sri dan Dr. Yanti semuanya, waduh semuanya di sini membuat saya, Abraham dan juga Pak Didi dan juga Pak Prada dan juga semua ini mendorongkan saya, atau Ibu Reno dan semuanya doakan ini, itu menguatkan saya semuanya. Dan itu betul-betul saya merasakan ya semuanya. Nah inilah, jadi saya juga heran dan semuanya tidak mengobatkan lagi, tidak ke dokter, tidak kemana semuanya. Nah ini saya teringat daripada ayat ini karena saya rindu bagaimana nasihatnya Tuhan kepada bagaimana daripada bangsa orang Israel. Nah ini semuanya itu dari Pak Paulus, yaitu di tempat itu, atau di Tesalonika dia membangunkan satu gereja, dan gereja itu akhirnya sudah bangun, tetapi Paulus harus diusir, yaitu orang Yahudi, sehingga dia pergi ke tempat lain. Nah ini buatkan surat nasihat 1, yaitu 1 Tesalonika 5
yang 16 yang begitu kuat sekali buat saya. Bersukacitalah senantiasa. Nah itulah karena saya dengar dari Pak Robert mensaksikannya, bukan dari mulut memaki-maki Tuhan atau mencerahkan. Tidak, saya sampai sekarang sepatah pun tidak katakan begitu. Nah, juga tetap berdoa. Nah ini dia, Pak juga dari menguatkan kayak Pak Udianto, katakan daripada Pak Robert itu kan, waduh semuanya yang memberikan kesaksian morning prayer itu luar biasa pada saya ini. Berdoa terus ya, mengucapkan syukur terus ya dalam segala hal. Wah inilah sebab itulah yang dikenal hendakin Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Apalagi jangan padamkan roh. Nah inilah yang mulai kan daripada morning prayer ini luar biasa Pak Yakobus ini semuanya kita ada seminggu, sebulan, tambah lagi 10 hari terusnya. Begitu juga di rayon induk saya di 7, begitu juga di Gasu. Luar biasa ini semuanya. Jadi kita tidak padamkan rohnya biar tetap rohnya menyala-nyala. Dan itu kan saya minta mungkin WL Pak Hugh coba nyanyi sedikit aja bagaimana roh itu menyala-nyala dan kita untuk melayani Tuhan. Silakan Pak Hugh. Amin. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bro Hugh, Pak Yanson request lagu itu. Iya, Pak Yanson. Iya, betul. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak waktu, biarkan jangan lalai pekerjaan bersama-sama. Dengan jalan benar, telah di padang tujuan, panggilan surgawi. Amin. Layanilah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih kepada jemaat Marketplace ini, biarlah semua kita dijadikan pelayan-pelayan Tuhan, yaitu messenger of revival yang memberkati sesama. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Biar Tuhan memenuhi Pak Yansen dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga benar-benar menjadi saksi kemanapun Tuhan mengutus, Tuhan menyertai dengan tanda heran dan mujizat. Oke, langsung aja ke Pak Hugh kalau gitu. Haleluya. Oke, baik, shalom, terima kasih. Shalom. Shalom. Ibu semua, Pak Yakobus, Pak Robert, Pak Yansen, dan Bapak Ibu hamba Tuhan semua. Ya, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk boleh bersaksi tentang bagaimana baptisan Roh Kudus terjadi dalam hidup saya ya. Mungkin saya nggak akan cerita kronologisnya gitu ya karena waktu juga. Nah, memang dulu saya itu awalnya dari Protestan gitu ya Bapak Ibu ya. Dari Protestan saya pindah dari Kalimantan Barat ke Jakarta tahun 2000. Nah, setelah itu saya SMA. Nah di SMA itu saya diajak untuk komsel gitu. Jadi ceritanya saya komsel. Di komsel itu ikut GBI. Nah di situ awalnya kita nggak terlalu paham, tetapi tiba-tiba muncul satu kerinduan untuk juga dibaptis Roh Kudus seperti itu ya. Nah akhirnya hamba-hamba Tuhan kan biasa altar call, tumpang tangan. Nah yang lain tuh biasa terima tapi saya enggak gitu. Seperti itu. Nah akhirnya tetapi kerinduan itu terus akhirnya memacu saya untuk mencari gitu, untuk mengejar gitu. Sampai satu kali ketika saya lagi sedang doa di rumah, saya memperolehnya gitu. Itu secara singkat bagaimana saya dibaptis Roh Kudus gitu ya. Nah namun yang ingin saya ceritakan lebih di sini adalah tentang dampaknya dalam kehidupan saya. Saya yang dulu nggak tahu bagaimana cara intim sama Tuhan, bagaimana cara untuk memuji, menyembah Tuhan dan sebagainya gitu ya. Akhirnya tiba-tiba saya diajar gitu seperti itu. Nah, ada satu masa di mana saya mengalami yang namanya Roh Kudus mengajar gitu. Roh Kudus mengajar, terus masa-masa di mana Roh Kudus menegur gitu ya.
Nah, Bapak Ibu kan tahu ya bahwa seperti yang tadi diceritain Pak Abraham di awal itu, namanya kehidupan rohani kan naik turun gitu. Seperti itu juga. Nah, ada masa-masa di mana saya juga merasa untuk berhenti dari setiap kegiatan-kegiatan, untuk berhenti dari segala sesuatu gitu ya. Tetapi di saat-saat seperti itu justru Roh Kudus kuatkan, Roh Kudus ajak untuk kita lebih lagi, untuk saya bisa lebih lagi melayani Tuhan seperti itu. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu bisa lihat saya di depan sini melayani Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat saya kalau saat ini saya juga di gereja gitu ya, cukup aktif. Saya di departemen doa, saya sebagai sekretaris departemen doa juga, saya menggembalakan anak-anak muda juga. Nah, itu semua kalau saya mau cerita itu bukan kuat gagah saya gitu Bapak Ibu. Itu semua karena Roh Kudus tuntun step by step gitu. Itu dampak ke dalam yang terjadi dalam hidup saya itu banyak perubahan ya. Saya dulu yang senang dengan ya hal-hal yang ya anak-anak muda gandrungin gitu ya, seperti balap motor segala macem, itu tiba-tiba hilang begitu aja. Game online itu tiba-tiba, saya ini buka warnet Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu dulu usaha saya buka warnet. Saya warnetnya cukup ramai gitu. Tapi waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani, akhirnya saya tutup warnetnya. Singkat cerita seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu dampak ke dalam teguran-teguran Tuhan gitu. Ya kalau bicara tentang warnet itu ketika saya ikut satu seminar namanya Raising the Standard RTS gitu. Nah, di situ dijelaskan lah tentang bahwa game online ini mengikat anak muda dan sebagainya. Ketika itu saya ya, mic-nya boleh dikencengin dikit, saya full ini. Ya. Nah, ketika itu saya malah saya buka warnet, tetapi saya melayani di RTS itu sebagai pemusik gitu. Nah, ketika saya melayani di seminar itu, Roh Kudus tegur saya, sehingga saya bilang kalau memang Tuhan bisa gantikan penghasilan saya yang ada di warnet ini dengan penghasilan yang sama, maka saya akan tutup warnetnya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Itu cara Roh Kudus buat menjauhkan saya daripada kehidupan dunia. Itu ada aja caranya gitu Bapak Ibu. Itu Roh Kudus dampak ke dalam bagaimana dia ubah hidup saya. Dan ada satu masa di mana saya ketika dalam perjalanan seperti kemanapun juga gitu ya. Nah, tiba-tiba itu tuh seperti ada yang khotbahin saya Bapak Ibu. Padahal saya lagi sendiri, saya lagi bawa motor, saya lagi ini. Tapi ada yang seperti khotbahin saya, ngajarin saya tentang integritas, tentang bertanggung jawab, mengajari saya tentang banyak hal gitu. Sampai saya bingung, ini suara banyak sekali yang ngajar gitu, ngajar. Itu terjadi berbulan-bulan Bapak Ibu. Itu terjadi berbulan-bulan di awal-awal ketika saya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, itu terjadi. Nah, sekarang saya baru paham ketika saya belajar tentang Roh Kudus, belajar tentang ya ikut macam-macam, saya baru paham bahwa salah satu peran Roh Kudus ialah dia mengingatkan kita akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya baru sadar di situ. Oh, ini toh ternyata yang dimaksud. Yang dulu saya alami itu seperti itu. Itu terjadi Bapak Ibu, dan juga terjadi perubahan karakter ya. Saya nggak bisa ceritain seperti apa karena waktu ya. Nah, tapi ada juga dampak keluar yang bagaimana Tuhan kerjakan ya Bapak Ibu. Seperti tadi Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan terima kuasa untuk jadi saksi gitu kan. Tetapi selain jadi saksi juga kan ada kuasa untuk melaksanakan amanat agung, untuk melakukan mujizat juga, ada karunia-karunia yang menyertai. Nah, saya ingat sekali ketika itu ada 3 kali mimpi, tapi 1 kali itu pengalaman mimpi saya ketemu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa gitu. Nah, saya nggak sebut merek ya, dipakai luar biasa. Nah, ketika itu saya dalam mimpi itu saya sedang main drum di situ. Ya memang saya basicnya pemain drum Bapak Ibu ya. Saya sedang main drum. Nah, ketika itu di dalam mimpi itu saya sangat merindukan jubahnya gitu. Saya mau minta jubah dari hamba Tuhan ini. Sehingga ketika altar call saya lari paling cepat, tetapi saya ditahan. Tunggu, jemaat dulu katanya. Nah, akhirnya jemaat udah ditumpang tangan, sudah didoakan semua, baru saya mulai akhirnya dia bilang, mari kita angkat pujian. Loh, saya belum diurapi. Saya lari, saya kejar, saya tangkap badannya si hamba Tuhan ini. Itu saya bilang, saya minta jubahnya, saya bilang gitu. Dia bilang gini, nah kalau saya kasih jubahnya ke kamu, saya pakai apa? Dia bilang gitu. Tapi saya akan kasih kamu 2
ayat firman Tuhan, dia bilang. Yang pertama dia kasih, saya lupa firmannya di mana dan saya nggak ingat. Tetapi yang kedua dia kasih saya firman Tuhan di dalam Yehezkiel 3, Bapak Ibu. Yehezkiel 3. Nah, di dalam Yehezkiel 3 itu waktu di dalam mimpi itu saya mimpinya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika saya minta itu, dia bilang saya kasih kamu Yehezkiel 3 dan terus dia masukin jarinya ke dalam mulut saya dan saya gigit jarinya ketika itu. Saya nggak paham saat itu. Nah, baru setelah saya buka Yehezkiel 3, saya baca. Itu persis seperti apa yang Yehezkiel alami, yaitu dia diberikan kitab untuk dimakan seperti itu ya. Saya baru ngerti, oh ini ternyata peneguhan di dalam pelayanan saya gitu. Nah, terus kemudian setelah pengalaman itu terjadi, Bapak Ibu, ya, setelah pengalaman itu terjadi, saya ya nggak sering juga, tapi ya cukup sering gitu ya. Ketika saya di jadwal pelayanan, entah khotbah, entah saya WL sambil main musik, cool gitu atau dan lain sebagainya, saya bisa melihat bahwa lawatan Tuhan terjadi gitu, Bapak Ibu. Amen. Saya ingat sekali ketika saya tergabung dalam sebuah cool yang tadinya hanya 3-4 orang, saya mulai masuk di situ, saya terus dijorokin, disuruh WL sambil main musik di cool itu. Dan hampir setiap kali saya pimpin pujian itu terjadi lawatan yang kemudian cool itu sekarang terakhir itu ada 15 waktu saya pergi dari cool itu, dan sekarang cool itu sudah jadi cabang, Bapak Ibu, sudah jadi cabang, satu cabangnya kita gitu. Haleluya. Nah, dan gembala cool kita itu sekarang sudah jadi gembala di salah satu cabang di Rayon 7. Nah, itu yang terjadi, Bapak Ibu, itu dampak keluarnya. Dan terus dalam pelayanan anak-anak muda waktu tahun 2018 ketika Pak Niko mulai dengungkan tentang Pentakosta ketiga, ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu. Nah, itu ketika saya baru di tahun 2018 itu masuk untuk menggantikan yang orang-orang jemaatnya pada keluar, Bapak Ibu. Jemaatnya pada keluar, akhirnya sisa cuma beberapa orang, saya ingat ibadahnya sekitar 20-an orang, Bapak Ibu. Nah, tetapi setelah berjalan 6 bulan dengan disertai Roh Kudus, ibadah kami menjadi jemaat kalau dihitung-hitung total bisa 200-an. Itu yang terjadi, Bapak Ibu, dan lawatan terjadi di setiap ibadah, setiap hari Minggu gitu. Amin. Entah dengan saya yang sharing atau bukan saya yang sharing, tapi itu terjadi, seperti itu terjadi. Sehingga kita deklarasikan di tempat kami Pentakosta ketiga terjadi, terus kami deklarasikan itu. Amin. Awal mulai apa yang kami lakukan, Bapak Ibu, Roh Kudus tuntun kami untuk bikin doa terobosan. Hanya itu. Jadi yang kami kerjakan hanya doa terobosan dan itu terjadi. Ya Bapak Ibu, oke, mungkin saya nggak bisa cerita terlalu panjang ya Bapak Ibu, tetapi satu hal bahwa Roh Kudus itu nyata, Roh Kudus itu satu pribadi yang patut dicintai, yang patut dikagumi. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik, Bapak Ibu. Amin. Walaupun mungkin di awalnya seperti yang dialami Tuhan Yesus ketika ia dipenuhi Roh, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh itu untuk dicobai. Kita juga mungkin akan dibawa untuk dibersihkan, Bapak Ibu. Setelah dibersihkan, ketika itu maka akan mengalir mata air kehidupan itu. Mata air kehidupan itulah yang akan membawa dampak-dampak dalam kehidupan Bapak Ibu semua, dalam keluarga Bapak Ibu, juga dalam pelayanan Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hiu disimpan aja, nanti mungkin ada next berikutnya. Karena kalau Tuhan Yesus belum datang, ya, karena waktu masih ada. Oke, ini Pak Binsar. Hiu ini juga yang beresin saya via sound system ini. Bagaimana Hiu suaranya itu mungkin nanti beresin lagi nih. Ada kurang. Ya, Pak. Iya. Pak Binsar, gimana? Boleh disimpan dulu, Pak Binsar? Ya, karena waktu nih Pak Robert. Boleh. Kalau mau disimpan dulu Pak waktunya. Ya. Kalau gitu besok ya Pak Binsar ya. Ya, besok masih ada. Siap, Pak. Terima kasih untuk pengertian Pak Binsar. Saya percaya tuh di dalam rohnya tuh udah gitu ya. Tetapi haleluya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Parada, timnya yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Yansen juga. Biar semua kita terus bergairah. Ya, tadi kita sudah berdoa, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Oke, mari Pak Yakobus. Kita pujian tadi, Bro Yu, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah. Ini main di mana, Bro? Naik satu, ya. Layak Tuhan dipuji. Mari kita angkat tangan kita. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya, layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau ajaib, Kau segalanya bagi, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Bagi Dia yang layak segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih buat kesaksian yang menguatkan kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang mengubah hidup kami, menjadikan hidup kami tidak pernah sama lagi. Never be the same. Tidak pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan untuk Abraham Monika, untuk hidupnya yang menjadi kesaksian buat kami, menjadi peneguhan buat kami. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi hamba-Mu Abraham Monika. Biar Kau terus genapi rencana-Mu sempurna dalam hidupnya. Kesetiaan Tuhan, lebih lagi pengurapan, tuntunan, hikmat, karakter Kristus bertambah-tambah dalam hidupnya. Terima kasih buat Pak Yansen, hamba-Mu yang mengasihi Engkau. Burialah patakara kesehatan, lebih lagi sempurna Kau berikan Tuhan. Mukjizat akan dialami hamba-Mu lebih lagi. Terobosan. Taman Safari menjadi tanda ajaib bagi dunia bahwa ada Allah yang dahsyat yang memeliharakan hidup hamba-Nya dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih buat You. Luar Patakara Basandara menjadi satu tanda ajaib bahwa kebangkitan generasi Yeremia, kebangkitan generasi muda itu ada dan sedang terjadi dan akan terjadi lebih lagi di depan kami. Satu generasi yang tidak kompromi akan dosa, satu generasi yang bangkit untuk Engkau Tuhan, menyala-nyala akan Tuhan, cinta mati-matian buat Tuhannya. Terima kasih Tuhan buat generasi muda yang bangkit. Koriala Batakara Basan, mari kita berdoa buat kebangkitan generasi muda lebih lagi. Marketplace, biarlah Batakara bangkit. Generasi muda biar mereka mengingat penciptanya di masa mudanya. Mereka bangkit seperti Yosua, mereka bangkit seperti Yeremia, mereka bangkit seperti Gideon dalam nama Yesus. Bangkit bagi kemuliaan Tuhan-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, sempurnakan kesaksian hamba-Hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur, semua berkata amin. Haleluya. Wow, puji Tuhan, kesaksian yang meneguhkan kita.
bahwa di dalam Tuhan kita tidak pernah sama lagi. Pak Didik, tolong slide untuk besok sekedar pengumuman supaya kita semua besok bisa berkumpul, ajak teman-teman kita di Marketplace Breakthrough Prayer besok siang dengan tema Never Be the Same. Tidak pernah sama lagi. Haleluya. Pilihan ada di tangan kita, apakah kita sebelum pandemi and setelah pandemi kita podo wae, atau kita mengalami satu terobosan yang baru bersama dengan rohnya di Pentakosta. Haleluya. Ya, pembicaranya teman kita di situ, haleluya. Dan ya, tapi itu yang di fotonya ganteng bingit ya, itu bukan saya, haleluya. Saya lebih ganteng dikit dari dia, haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu thank you Pak Didik, besok di kantor Pak Didik sentralnya, tapi ini akan menjangkau semua kota. Doakan buat itu, ajak teman-teman kita. Bu Wati akan sudah bisa mulai broadcast nomor ID dan informasi ini. Nah, puji Tuhan saudara, tadi Abraham Moningka, wow, benar yang Abraham Moningka, kesaksian di masa-masa luar biasa, awal mula, jadi Abraham Moningka, Pak Robert, ya siapa lagi nih di sini, itu kawan-kawan sejak bom mula-mula, Pak Jansen malah belum ada di lingkungan kita waktu itu, malah Pak Jansennya enggak tahu lagi di mana Pak Jansen waktu itu, masih akrobat kali atau gimana ya, tapi belum ada di kita. Terus itu tadi Pak Abraham Moningka cerita, semuanya Pak Abraham Moningka ini ya, saudaraku, tadi di ratusan persekutuan doa kantor, di ketika ledakan goncangan krisis itu ya, buam, itu tuh ya. Itu Pak Abraham ini masuk worship leader yang wah di request sana sini, dan sampai akhirnya beberapa persekutuan doa sampai hari ini itu minta Pak Abraham Moningka dipantek di situ, istilahnya udah di sini aja, nggak usah diputer-puter gitu ya. Nah, dan memang ada persekutuan doa yang paling pagi ya kan Pak Abraham itu di gedung Wisma Dharma Sakti, sekarang namanya gedung Intiland, gedung yang bentuknya paling aneh kalau di Jakarta ya, gedung warna putih di Sudirman itu. Gedungnya di mana Ibu Rini Setiawan, di sini ada Bu Rini Setiawan, dulu kerja di situ sudah berapa puluh tahun Bu Rini Setiawan di sana ya. Di situ dulu ada persekutuan doa, ada 2 persekutuan doa di situ, bahkan 3, kalau salah, ada persekutuan doa di situ. Nah, ada yang paling pagi, jadi dan susah nyari worship leader, nyari pengkhotbah yang bisa pagi-pagi nyampe di sana. Gitu ya kan, jam berapa Pak Robert? Jam 8 ya? Setengah 8 pagi persekutuan doanya. Aduh, susah banget nyari pengkhotbah, dan itu nanti worship leader ada yang telat lah apalah. Jadi Pak Abraham Moningka ini dulu standby, zaman masih belum ada apa tuh, masih pakai kertas fotokopi lagunya, difotokopiin lagunya, masih pakai OHP zaman itu ya, belum ada LED, sekarang sudah pakai LED. Dan Pak Abraham Moningka tetap setia, haleluya, biar kira-kiranya rohnya tetap menyala-nyala. Amin, saudara. Karena nanti besok kita bahas tentang tadi di Never Be the Same. Tuhan kasih di hati saya untuk sampaikan bahayanya perangkap rutinitas, itu bisa membuat kita saudaraku ya, itu kalau kita nggak sikapi hati-hati, Bro Abraham, Pak Robert, kita semua kawan-kawan, rutinitas itu baik, tapi bahaya loh kalau kita terperangkap sama rutinitas. Lama-lama tuh kita kehilangan yang namanya apa tuh, kalau istilahnya itu gampang ngomongnya mati rasa. Ya, itu apa istilahnya, saya lupa tuh istilahnya dalam psikologi itu apa. Itu menghinggapi juga Bu Sri dunia kedokteran gitu ya, medis itu rumah sakit gitu. Kalau tidak diperbaharui motivasi setiap hari, Zig Ziglar pernah berkata, aku apa namanya, dia bilang gini, motivasi itu adalah seperti mandi, ya, seperti halnya kita mandi setiap hari, begitulah kita perlu memotivasi diri kita setiap hari gitu. Bayangkan orang-orang di rumah sakit rutin, ada yang hidup, ada yang mati, pasien ada yang hidup, ada yang mati gitu kan ya. Itu saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri, ngeri saudaraku ya. Kalau orang sudah
tenaga medis sudah mati rasa. Ada anggota keluarga yang meninggal, semua anggota keluarga nangis. Saudara, apa yang terjadi? Gimana nih dok? Gimana nih dok? Nggak bisa diusahakan lagi dok, gitu-gitu ya. Nanti dokternya sudah mati rasa, sudah enggak boro-boro menitikkan air mata ya. Empati pun sudah enggak, sudah ya sudah mati ya mau diapakan lagi, sudah mati ya udah gitu. Sudah gue serem kan? Saudara sudah enggak ada ininya. Ini waktu istri saya dulu ya, yang anak pertama yang keguguran ya, tidak ada detak jantungnya lagi itu. Ya dengan dinginnya itu dokter ya sudah ya dikuret sudah itu kita derai air mata kita itu sudah enggak dirasakan lagi gitu ya. Bahaya kita sebagai pelayan Tuhan kalau kita tidak terus pelihara roh kita menyala-nyala, kasih mula-mula, itu bahayanya itu. Ya, pelayanan kita menjadi mekanik, activity kita menjadi sesuatu yang rutin dan membahayakan, kelumpuhan akan terjadi di sana. Nah, tapi saya tadi, waktu cepat banget ya, Pak Abraham, saya baru dengar kali ini loh. Pak Robert mungkin sudah lebih dekat, lebih dengar ya, karena Pak Robert sering ketemu tiap hari di Persekutuan Arwastu. Saya baru dengar orang yang tadi namanya Abraham Moninga tadi pernah dibungkus kertas koran. Ya loh, saudaraku ya. Apa sih manusia itu ya? Apa sih itu artinya manusia? Saya juga ya pernah lihat juga ya, saudaraku ya, pemandangannya orangnya di pinggir jalan terus kecelakaan dan ditutup kertas koran. Itu rasanya itu di hati kita tuh rasanya ya ampun ya, manusia itu cuma kayak gitu ya. Ya. Saudara ya. Apa itu kalau sombong kelewatan, Pak? Kalau sombong itu apa yang disombongin gitu loh, saudara ya. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada, ya kan. Kalau kita dalam hidup yang Tuhan kasih ini tidak dipakai untuk kemuliaannya, mau buat apa? Ya. Cuma dibungkus kertas koran. Thank you, Pak Abraham. Biar kesaksian ini bukan cuma menguatkan kami, kesaksian itu menguatkan dirimu sendiri lagi. Amin. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kau perkirakan. Amin. Pak Yansen, thank you untuk saksian stenosis spinal. Waduh, penyakit yang bukan penyakit sih sebetulnya itu ya, betul ya, namanya bukan penyakit ya, dokter-dokter di sini itu satu apa ya? Cedera. Ya, cedera gitu. Dan Roma 8 ayat 28 kok ya cederanya itu disekrup yang terakhir yang belum sempat ditancepin, ditaruh di ujung tulang punggungnya Pak Yansen kita. Namun Tuhan ajaib, Tuhan itu ajaib, haleluya. Saya tidak bisa bayangin gimana waktu saya juga rasanya tuh hati nyer-nyeran kalau ngeliat Pak Yansen. Sudah kalau perhatiin Pak Yansen di bulan-bulan terakhir kemarin itu ya, sampai berjuang untuk ikut morning prayer, untuk ya sampai kadang telat, dan dia cerita gimana Pak, waduh ini luar biasa sakitnya, tapi Pak Yansen tetap muncul hadir di morning prayer ya. Meskipun saya tuh kadang ngelirik di kamera, waduh rasanya ikut ikut ngelihat Pak Yansen menyeringai menahan sakit. Saudara, kita mungkin nggak semua tahu itu, tapi puji Tuhan hari ini Pak Yansen bisa bersaksi, Tuhan sudah jamah, Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kasih kekuatan seperti Kaleb untuk merebut Hebron. Haleluya, puji Tuhan. Jadi satu sekrup itu yang memang tidak bisa ke Singapura karena pandemi, ternyata Tuhan mau pakai supaya Pak Yansen menikmati mujizatnya. Haleluya, yang supranatural, yang adikodrati. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Pak Yansen buat kesaksian yang indah dan luar biasa, menguatkan kita semua yang sakit di sini. Pak Danielian sembuh dalam nama Yesus. Pak Danielian izin tidak pakai kamera karena kurang enak badan gitu ya Pak Danielian ya. Nanti dicek di Safari, kalau macannya masih doyan berarti badannya masih enak. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, rada lamaan dikit nih, tidak apa-apa ya waktunya karena kan libur ya. Hari ini libur nggak sih? Kantor-kantor libur kan ya? Lu kok diem semua? Libur nggak ya? Libur ya? Libur ya? Libur Pak. Libur Pak, libur. Waisak. Libur semuanya Pak. Tanggal merah. Ya. Lama dikit nggak apa-apa ya. Tanggal merah. Sampai jam 9 Pak. Oh sampai haleluya. Oke. Ya, dikit ya. Lalu hiu. Wah, hari ini ada hiu melintas di tengah-tengah piranha.
Saudara, satu anugerah Tuhan, ada hiu di tengah komunitas piranha. Nah, memang thank you Bu Hilda yang ajak anak muda ini untuk sama-sama bersama dengan kita. Kesaksian yang indah ya tadi ya, betapa hidup di masa muda itu mengingat penciptanya, tilawah Tuhan. Wow, ya, dan saya tuh mau ngomong berapa waktu lupa waktu Hiu pertama kali dikenalkan sama Bu Hilda di morning prayer. Itu kok ada suara cewek gitu ya di waktu ini, ada suaranya kok dua. Oh ternyata ada istrinya di dekatnya gitu ya. Jadi istrinya itu backing vokal di dekatnya, saudara, meskipun nggak kelihatan. Nggak tahu nih pagi ini apakah ada di dekatnya ya, menyertai di dalam pelayanannya. Dan biar dua anak muda ini dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jadi apa tadi ya, mulutnya dikasih ini ya, saudaraku ya, di dalam mimpi tadi ya kalau nggak salah ya. Ada pengurapan Tuhan yang khusus, dan biar itu menjadi tanda ajaib ke depan ya Pak Jansen, jadi berkat hiunya bukan cuma untuk Rayon 7, jadi berkat untuk more and more, lebih lagi seluas-luasnya. Puji Tuhan, yang sehati katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Nah, tadi Pak Robert ingatkan ini hari ada saudara-saudara kita terkasih ya, yang berkeyakinan lain, yang merayakan. Dan saya tuh kadang gini, saudara, hari-hari ini tuh ketika kita doa minta hati belas kasihan, minta gitu tuh, di hati tuh kayak Tuhan kasih tuh gini loh. Kita tuh seringkali kalau ngelihat orang dengan kepercayaan lain, itu tuh kesannya itu kayak gitu, gayanya kayak gimana gitu ya. Tapi kita lupa ternyata Tuhan itu mengasihi mereka loh. Gitu ya, kita tuh kan kadang ngeselin itu orang tuh, ini percaya Yesus dong, ini gitu ya, kayaknya tuh kayak mereka tuh orang jahat gitu loh kayaknya gitu ya. Ternyata nggak selalu begitu. Ternyata itu kenapa ya Yunus itu sampai ngambek gitu, karena disuruhkan ini dia tuh nggak ngapain sih, orang susah kayak begitu diurusin. Urusin kita dong, hidup kita aja rasanya masih perlu ini kok, banyak persoalan belum diberesin kok Tuhan, udah susah ngapain tapi ternyata hati Tuhan itu beda sama hati kita. Gitu ya saudara ya. Jadi oh ya ampun gitu ya, kadang-kadang apalagi ketika mereka tuh meraba ya saudara ya, meraba-raba di dalam ini gitu. Terus kita kayak gitu. Tapi padahal itu mereka tulus gitu loh. Nyari kebenarannya itu tulus. Nyari kebenarannya itu tulus. Jadi jangan sampai ketulusan mereka bolehnya ngejar Sang Pencipta itu melebihin kita itu. Bahaya loh saudaraku ya. Sementara kitanya sudah mekanik. Ingat ya itu ayat yang terdahulu menjadi terkemudian. Amit-amit. Amit-amit. Jangan sampai kita kayak gitu. Ngerti amit-amit ya saudaraku ya. Jangan sampai kita terdahulu tapi terkemudian. Itu waktu Yesus datang pertama kali, orang-orang Farisi, orang Taurat malah nggak ngeh. Tapi gitu loh. Serem loh saudara ya. Ini kita kalau melihat kondisi umat Tuhan gitu-gitu, sementara nanti jangan sampai mereka dilawat, mereka ngalamin revival, kebangkitan, yang kita karena sudah mekanik, kita sudah menurut cara kita sendiri, tahu-tahu kita tuh nggak nyampe, kan jangan sampai gitu ya. Saudara, mereka tuh, saya tuh kaget ya waktu anak saya tunjukin, Pak Didik tolong tayangin sebentar ya Pak Didik, secuplik aja sebentar Pak Didik. Jadi mereka tuh bikin worship, album worship. Ya, teman-teman kita yang hari ini merayakan, saudara-saudara kita mungkin ya. Coba ya, bikin worship itu saudara ya. Itu nanti coba dengerin ini, cuplik aja ya Pak.
Didik, cukup Pak Didik. Terus ada satu lagi kali ya, ini, nah cukup ininya aja deh, ya cukup lagunya. Ya, cukup ya. Nah, cukup. Terus satu lagi cuplikan aja. Ini Creative Ministry. Save me, give me all the strength. You're the power of my life. A warrior of true love. You're the power of my life. Sudah ya, Mbak Didi ya. Cukup ya. Piye, saudara? Piye? Piye, saudara? Kalau kesungguhan worship kita, jalan di tempat, bahkan kendor, piye? Itu sebabnya itu saya tuh gregetan gitu ya rasanya itu ya Pak Didi, Pak Robert gitu ya, berapa dari kita tuh, aduh ini kalau suasana nggak ngangkat, itu rasanya nih what's wrong gitu, ada apa ini gitu ya. Kalau kita asal-asalan Pak Robert tuh selalu ayo ya ibadah ini sungguh-sungguh ya. Saudara, kita nggak mau yang terdahulu tapi jadi terkemudian kan ya saudara ya. Selalu tuh, sejarah tuh selalu gitu, saudara. Sejarah tuh akhirnya dari movement jadi monumen. Kita sebut dah nama beberapa kegerakan-kegerakan yang sudah lewat. Kegerakan ini, kegerakan itu, akhirnya cuma jadi monumen. Tadinya movement pada zamannya, tapi jadi monumen. Ya, kita nggak gitu. Kalau kita mau menjadi satu DNA yang praise and worship, kita nggak mau jadi monumen, dikenang, cuma menjadi satu komunitas atau gereja yang dikenang pernah bawa kegerakan pujian penyembahan. No. Penyembahan kita masing-masing ekskalatif yang lebih lagi. Never be the same. Never be the same. Ataukah Tuhan akan bikin batu-batu itu bernyanyi dan menari lebih lagi buat penciptanya? Yang kita doa ya saudaraku, mari semua, tidak usah ngandalin siapapun, ya itu semua datang sama Tuhan. Boleh di-unmute yuk, kita datang sama Tuhan. Mari bangunkan roh kita, sama Tuhan. Biar kami berubah, Tuhan. Bangkit. Pembakar kami, kesombongan kami, karena kerajaan ini Tuhan, ampuni.
Selamatkan Tua kami Tuhan, Tuhan jiwa tubuh kami. tinggal di dalam kamu. Firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami ada Apa saja yang Kau kehendaki. Dan Tuhan Yesus Pekerjaan baru. roh yang rendah hati, roh yang tulus Buat di orang dalam yang mendengarnya menjadi takut lalu percaya kepada Pindahnya untuk memuliakan nama Tuhan. Pindahnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau bantu Tuhan yang lebih dahsyat Tuhan. Kami adalah seorang hamba Tuhan. Seorang hamba. Pikir apa-apa Tuhan ketika kamu kembali ke hamba Tuhan. Segalanya bagi kami. Komunikasi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Player itu akan berkembang, akan terus maju terus. Kualitas kami, rutinitas dari morning player akan ditambah-tambahkan jiwa-jiwa yang mencari Engkau Tuhan. di kami bahkan Karena glory Tuhan nyalakan kami adalah orang ada api di sini, ada api di sini, berapi itu terus membara, api itu berkedor, itu menyala-nyala, nyala-nyala. Membakar hati kami. Segala keadaan di Kerangkat kami hari ini dihancurkan, raya mereka dihancurkan. mereka berdoa, Tuhan dari kebenaran-Mu nyatakan, Tuhan nyatakan kebenaran. Kami berjalan dengan kemuliaan-Mu, kami berjalan dengan kuasa-Mu. We walk by faith, Tuhan. By faith and not by sight. We walk by faith, by faith, we walk by faith. Melihat Engkau, Tuhan, we walk by faith. kebenaran kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini ada satupun dari kami yang terdahulu tapi terkemudian. Oh Tuhan, setiap kami mau Tuhan berlari-lari sampai garis finish itu Tuhan. Berikan Tuhan, berikan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan ucap syukur sama Tuhan, kita angkat tangan kita. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. I sing my soul and forgot to thee.
Angkat tangan kami pada Mola kami yang ajaib, Bapa yang penuh cinta, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengasihi bangsa ini, Bapa yang juga mengasihi saudara-saudara kami yang lain. Karunia-Mu bertambah-tambah atas kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Rohmu yang kudus terus nyala dalam hati kami. Kuatkan, teguhkan kami, pegang tangan kami, tuntun kami sampai Maranatha. Amin, Tuhan Yesus. Sampai Maranatha. Amin, amin. Sampai kami terima mahkota itu. Amin. Kekal selama-lamanya. Terpaterai dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya, Yesus. Amin, amin. Tuhan luar biasa. It's amazing. So once again, this is your captain. We almost reached our destinations. Thank you for flying JC2021. Jesus love you and welcome home. God bless. Minimums. $100, $50, $40, $30, $20, $10.